Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 211093127. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas simulasi dinamis dengan judul penerapan ketiga di lingkungan kerja pada PT Gunguster Nikel Industri atau GNI. Tugas ini menggunakan studi kasus yang diambil pada artikel atau koran yang sesuai dengan lingkup teknik industri. Selanjutnya, indikasi latar belakang. Berikut ini terdapat 5 indikasi yang dapat dijadikan latar belakang permasalahan pada artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentrokan antar pekerja. Insiden bentrokan terjadi antara pekerja lokal dan pekerja asing pada PT GNI. Konflik ini mencerminkan adanya masalah dalam manajemen hubungan industrial seperti kurangnya komunikasi, perbedaan budaya, atau ketidakpuasan pekerja. Yang kedua, kebakaran dan kecelakaan fatal di smelter. Kebakaran yang disertai ledakan di smelter 2 menewaskan 2 pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mematuhi standar operasional dan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga yang ketat, terutama dalam manajemen risiko dan prosedur keselamatan. Yang ketiga, kerugian finansial akibat kecelakaan. Setiap kecelakaan menyebabkan downtime atau waktu henti operasional yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan, baik dari sisi produksi maupun biaya kompensasi pekerja. Selanjutnya terdapat 5 rumusan masalah, antara lain bagaimana cara PT GNI mengurangi kecelakaan melalui penerapan standar K3, bagaimana cara PT GNI mengelola hubungan industrial secara efektif untuk mencegah bentrokan pekerja, yang ketiga bagaimana cara PT GNI mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh kecelakaan dan downtime, dan yang keempat bagaimana cara PT GNI memenuhi peraturan hukum terkait K3 agar terhindar dari sanksi. Yang kelima, bagaimana cara PT GNI memperbaiki citra perusahaan dan memulihkan kepercayaan publik. Tujuan masalah, berikut ini tujuan masalah yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah seperti pada slide. Selanjutnya, terdapat 4 batasan studi. Yang pertama, fokus pada kejadian ini terdapat pada PT GNI periode 2022 dan sampai dengan periode 2023. Selanjutnya, studi tidak mencakup investigasi teknis mendalam terhadap peralatan industri. Yang ketiga, terbatas pada aspek penerapan K3. Dan yang terakhir, tidak melibatkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau politik lokal. Berikut ini ditampilkan causal loop diagramnya, di mana implementasi K3 mengarah ke keselamatan kerja, selanjutnya pada produktivitas, selanjutnya profit, investasi K3, dan kembali ke implementasi K3. Ini menunjukkan siklus peningkatan berkelanjutan di mana investasi dalam K3 menghasilkan keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali. Pada diagram ini terdapat tanda positif dan negatif, di mana tanda positif ini menunjukkan hubungan searah atau positif, dan tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan atau negatif. Selanjutnya, formulasi. Terdapat beberapa formulasi yang dilihat dari causal loop yang telah dibuat. Yang pertama yaitu formulasi implementasi K3, di mana tingkat implementasi K3 pada periode T sama dengan bobot masing-masing faktor dikali dengan kompetensi SDM, budaya safety, standar operasional, dan fasilitas dari K3. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini didapatkan dari implementasi K3 dikali dengan 1 dikurang tingkat kecelakaan pada periode T. Selanjutnya, tingkat kecelakaan, di mana baseline incident rate dikali dengan 1 dikurang tingkat kecelakaan dikali dengan risk factor. Selanjutnya, terdapat rumus formulasi produktivitas, citra perusahaan, profit perusahaan, investasi K3, budaya K3, konflik pekerja, standar operasional, dan fasilitas yang terdapat pada PPT. Sekian presentasi tugas sistem dinamis pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.